Ya, big match derby della Madonia jilid pertama antara AC Milan menghadapi Inter Milan akan terjadi di match week ke-12 Liga Italia Serie A. Lalu ada pertandingan menarik apa lagi nih yang terjadi di akhir pekan ini? Kemudian berita atau informasi seputar Liga Italia maupun juga klub-klub Liga Italia sepanjang sepekan ini? Jangan kemana-mana ya. Yuk kita bahas sama-sama di Fernando and Calcio. Halo tifosi sepak bola, khususnya kamu para pencinta dan penikmat Liga Italia Serie A. Selamat datang di Fernando and Calcio. Ya, mengawali episode kali ini kita akan bahas persiapan klub-klub Liga Italia menghadapi Liga Italia Serie A match week ke-12 begitu ya. Dan yang pertama kali kita bahas seperti yang gue singgung di awal, yaitu big match antara Inter Milan menghadapi AC Milan ya, di mana ini menjadi derby della Madonia jilid pertama di musim ini seperti itu. Nah, menarik karena memang ada perbedaan yang boleh dikatakan cukup mencolok di musim ini, di mana AC Milan tidak mengikuti kompetisi Liga Eropa apapun, sedangkan Inter Milan tengah berjuang dan dalam posisi yang dalam kutip ya sudah mendekati aman akan lolos ke fase knockout, di mana mereka sudah meraih 4 kemenangan di Champions League seperti itu. Dan yang menariknya juga adalah AC Milan di musim ini hanya mengalami satu kekalahan, itu pun di awal pertandingan. Maksud awal pertandingan itu di awal musim ini bergulir ya, ketika menghadapi Cremonese. Mereka kalah, tapi setelahnya tim asuhan Allegri ini belum terkalahkan sama sekali. Nah, tentunya akan menjadi hal menarik begitu ya. Dan juga seperti tifosi sepak ketahui bahwa dalam waktu 1 minggu lebih ini pertandingan internasional sudah berjalan, sudah selesai juga kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun juga pertandingan persahabatan seperti itu ya. Dan tidak sedikit banyak pemain-pemain yang bermain di Liga Italia Serie A itu mengalami cedera seperti itu, dan tentu saja ini akan mempengaruhi jalan pertandingan maupun juga hasil pertandingan nantinya di pertandingan big match antara Inter Milan menghadapi AC Milan. Pemain seperti Dumfries gitu ya, Calhanoglu ataupun juga Mkhitaryan, nah itu dipastikan atau kemungkinan besar lah itu tidak bisa bermain ketika menghadapi AC Milan di match week ke-12 ini. Sedangkan dari kubu lainnya yaitu AC Milan, pemain seperti Pulisic maupun juga Rabiot sih kemungkinan sudah akan bisa bermain, namun kebugarannya ini yang perlu dipertanyakan seperti itu ya, karena mereka baru pulih atau sembuh dari cedera. Nah, dengan ketimpangan seperti ini tentu akan mempengaruhi nantinya jalan pertandingan gitu ya. Apalagi kita ketahui seperti Dumfries maupun juga Calhanoglu ini benar-benar menjadi andalan Inter Milan gitu ya, di dalam membangun serangan maupun juga dalam bertahan. Di sisi lain akhirnya AC Milan bertambah amunisinya, yaitu Rabiot yang selama beberapa kemarin cedera, dan juga Pulisic ya dalam 2-3 pekan terakhir tidak bermain. Nah, tentu saja ini akan menambah daya gedor ataupun juga kekuatan di lini tengah tim AC Milan itu sendiri gitu. Gimana prediksi para Milanisti maupun juga Internisti gitu ya dalam persiapan big match derby della Madonia jilid yang pertama ini? Pertandingan menarik lainnya menurut gua adalah antara Udinese menghadapi Bologna. Kenapa ini menarik? Karena seperti yang gue sempat singgung di episode sebelumnya gitu ya, Bologna musim ini bermain dengan cukup baik gitu. Kita bisa lihat saat ini mereka berada di posisi 5 klasemen Liga Italia Serie A, dan juga di Liga Eropa mereka pun sudah mengantongi 2 kemenangan kalau gue nggak salah di Europa League gitu ya, dan juga 1 imbang, tapi juga ada 1 kekalahan ketika menghadapi Aston Villa. So far permainan mereka baik gitu ya, dan tentunya jika mereka mampu menghadapi Udinese dan meraih kemenangan, itu akan mendongkrak posisi mereka untuk bisa lebih lagi naik gitu, melewati Napoli yang saat ini ada di atas mereka seperti itu. Akan tetapi tentu saja ada PR besar yang dihadapi oleh Bologna, karena beberapa pemain kunci mereka seperti Freuler maupun juga Cambiaghi ya, dan juga kiper mereka itu ada 2 kiper mereka kalau gua nggak salah ya, 2 kiper mereka sih yang memang kondisinya saat ini masih cedera, yaitu Skorupski dan juga Ravaglia gitu. Sehingga kalau mungkin para tifosi sepak bola menonton di pertandingan sebelumnya ketika Bologna menghadapi Napoli, akhirnya kiper ketiga mereka yang termasuk kiper muda ya, masih berusia 17 tahun, Massimo Pessina itu pun dimainkan gitu. Dan kemungkinan besar mereka akan
bermain dengan menurunkan Pessina sebagai penjaga gawang. Nah ini nggak tahu nih apakah kiper muda ini memiliki perform yang baik gitu ya, karena kemarin kan hanya sebagai pemain ganti sebelumnya ya ketika menghadapi Napoli. Nah ketika dia bermain full time, apakah dia performa yang baik seperti halnya Skrupsi atau justru malah menjadi batu sandungan nih buat bolanya bisa meraih poin penuh gitu. Di sisi lain, Udinese secara keseluruhan masih dengan skuad utamanya, meskipun ya nama seperti Thomas Christensen, back tengah mereka masih cedera ya, tapi secara keseluruhan masih dengan tim yang sama. Dan iya, meskipun 4 pertandingan terakhir menang kalah Udinese, cuman tentunya bermain di hadapan pendukung sendiri, mereka juga punya daya juang yang lebih lagi gitu ya, untuk mereka bisa meraih kemenangannya. Seperti itu. Selain antara Udinese dan Bologna, tentu saja Napoli menghadapi Atalanta ya. Napoli ya trennya 5 pertandingan atau ya katakanlah 3 pertandingan terakhir di Serie A masih juga pasang surut ya, sempat kalah, seri, sempat juga menang. Dan tentu saja ini sedikit banyak akan mempengaruhi performa mereka, apalagi pasca pertandingan internasional seperti itu. Ya tentu saja dengan kemenangan yang harus mereka raih itu akan bisa mendongkrak posisi mereka untuk bisa mendekati AS Roma maupun juga Inter Milan, dan saat ini dengan poin yang sama berada di posisi 1 dan juga 2 klasemen Liga Italia Serie A seperti itu. Tapi tentu saja Atalanta tidak akan tinggal diam dengan allenatore baru mereka, yaitu Rafael Palladino. Harapan kita para penonton atau penikmat Liga Serie A tentu bisa memberikan warna yang berbeda ya dibandingkan ketika masih diasuh oleh Ivan Juric seperti itu. Mungkin Palladino akan bisa menciptakan formasi khusus, sistem yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan kemampuan dari Lookman maupun juga Charles gitu ya, De Catalate, untuk bisa membangun serangan dan juga membuat lini serangannya dari Atalanta jauh lebih baik dibandingkan ketika berada di bawah asuhan Ivan Juric seperti itu. Dan gue cukup yakin sih dengan komposisi pemain yang ada, Atalanta ini masih bisa bersaing gitu loh dengan klub-klub Liga Italia lainnya, tim-tim besar di musim 2025-2026 ini seperti itu. Tentu saja juga ada pertandingan-pertandingan seru lainnya ya yang bisa kita nikmati di akhir pekan ini. Dan ya mungkin nantinya AS Roma ketika menghadapi Cremonese bisa mencuri kemenangan dan akan mengamankan posisinya ya di posisi peringkat kedua, atau bahkan mungkin bisa naik ketika Inter Milan tersandung saat menghadapi AC Milan. Pun Juventus di bawah asuhan Spalletti menghadapi Fiorentina yang saat ini sama sekali belum mereka menangan. Peluang untuk mereka menang tentu saja terbuka lebar, tapi kembali lagi bagaimana tim dari Fiorentina dengan allenatore yang baru bisa meramu komposisi pemain yang pastinya baik dan juga membangun sistem yang bisa bersaing dengan permainan dan kualitas dari para pemain Juventus itu sendiri. Seperti itu. Terakhir kita bahas mengenai berita atau informasi seputar Liga Italia atau juga klub Liga Italia sepekan ini. Mungkin para tifosi juga sudah melihat ya di media sosial ataupun juga di akun-akun klub-klub, akun-akun besar lainnya yang membahas tentang sepak bola yang menyinggung mengenai transfer market gitu ya, transfer pemain, di mana ada isu yang sempat gue lihat juga, gue perhatikan, yaitu Dumfries diisukan akan dibeli oleh Barcelona, celah yang besar bagi Inter Milan seperti itu. Lalu, nah ini paling menarik adalah Thiago Silva yang dikabarkan akan kembali ke AC Milan. Ini sih gue nggak paham sih ya kenapa Thiago Silva, kalau memang benar gitu ya berita ini terjadi, dia kembali ke Inter Milan dengan usia yang tidak muda lagi loh, 41 tahun gitu. Gue nggak paham apakah memang hanya sebagai pengganti pelapis gitu ya, atau memang sebagai mentoring juga bagi para pemain AC Milan. Tapi tentu saja perlu dipertimbangkan sih keefektifan Thiago Silva jika memang harus bermain di skuad Allegri. Lalu yang terakhir adalah gue nggak tahu pengucapan ya, Zirkzee dari Manchester United yang diisukan akan ditransfer ke AS Roma seperti itu. Ya kalau memang itu benar terjadi, tentu saja ini akan memperkuat lini tengah maupun juga lini serang dari AS Roma gitu ya, di dalam menghadapi Liga Italia Serie A maupun juga di Liga Eropa, European League seperti itu. Terima kasih buat para tifosi sepak bola semua. Jangan lupa untuk like dan share video ini ya jika kalian suka. Bye bye.